Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر به اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan siapapun yang menyaksikan kajian tafsir Ibnu Katsir ini, yang semoga selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah. Jadi kalau kita ini bersyukurnya apa? Karena kita alhamdulillah dirahmati Allah, mau membaca Al-Quran sekaligus mau mentadabburi, mau mengkaji, memahami. Semoga ini menjadi modal kita kelak mendapatkan pembelaan dari Al-Quran yang kita kaji, insya Allah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan, kita bersyukur kepada Allah sehingga Allah tambahkan kepada kita dengan kemudahan urusan kita dalam bersyukur kepada Allah, dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita keselamatan, kesehatan, panjang umur, tapi untuk beribadah. Kita diberi Allah panjang umur untuk menambah amalan salihan makbulah. Ya. Jadi panjang umur tapi bermanfaat. Panjang umur diridai oleh Allah, panjang umur dirahmati, dibarokai, dan seterusnya, hingga nanti waktu di mana kita kembali kepada Allah, Allah berikan kita husnul khatimah. Begitu pula salawat dan salam sebagai bentuk terima kasih kita kepada baginda Rasulullah atas pengorbanan beliau, kecintaan beliau kepada umatnya. Semoga kita semua termasuk dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi Allah rahmatnya untuk ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, untuk mengamalkan, untuk menjaga, untuk meneruskan warisan dari sunnah-sunnah beliau.
maka kita pantas kemudian berterima kasih biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bahwa pada pertemuan terakhir kita mengkaji ayat 114, ayat yang mengingatkan kita atau orang-orang yang kemudian melakukan upaya-upaya pelarangan, pencegahan, bahkan penyerangan ya kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk melaksanakan ibadah di masjid, sehingga Allah golongkan mereka sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan di dunia dan kelak akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah mengkaji bagaimana mufassir ini terbagi dua. Ada yang berpendapat bahwa ini berkaitan dengan Baitul Maqdis, ya. Bagaimana upaya mereka untuk mengganggu kaum mukminin yang melaksanakan ibadah di masjid Allah ini, di Baitul Maqdis ini. Tapi juga ada yang memaknai bahwa ini berkaitan dengan upaya kaum musyrikin Quraisy ketika Rasulullah hendak melaksanakan ibadah, kemudian dilarang, kemudian ditahan, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah dengan sabar, hingga pada masanya kita mengenal dengan apa yang disebut dengan hari Fathu Makkah, hari pembebasan kota Mekah. Pada saat itulah kemudian Allah tunjukkan kebesarannya. Kaum muslimin ketika itu datang dari kota Madinah tanpa menggunakan kekerasan, datang dengan berzikir, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Tapi dengan kuasa Allah, kaum musyrikin Quraisy waktu itu justru bergetar hatinya. Mereka lari, menyelamatkan diri. Tapi sekali lagi Rasulullah Muhammad SAW memberikan jaminan kepada orang-orang yang pernah mengusir beliau untuk datang, untuk beribadah ke Masjidil Haram, untuk menjamin keamanannya. Maka inilah yang kemudian kita kaji, bahwa bagaimana kemudian apabila ada orang-orang non-muslim yang mencegah, yang melarang kita untuk melaksanakan ibadah atau mengagungkan nama Allah di masjid. Nah, ini termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan. Maka yang disebut dengan memakmurkan masjid, ya, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid bukan hanya dengan memberikan hiasan masjidnya saja, atau bahkan ya memberikan gambar, foto dan sebagainya, merujuk kepada tafsir ini. Tetapi jauh daripada itu, rumah Allah ini dimakmurkan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikrullah, mengingat Allah, wa iqamatu syar'ihi, dengan melaksanakan syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada kita, dan menjaga dari kekotoran, ya, dan menjaga dari hal-hal yang berbau syirik. Maka ketika mereka ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, bahwa bagaimana saya sampaikan kemarin, bagaimana ketika non muslim ini masuk ke masjid. Nah, ini ada berbagai macam pendapat. Ada yang mutlak tidak boleh, terlebih ketika Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram, jangankan ke Masjidil Haram, masuk ke kota Mekah saja nggak boleh. Makanya disebut dengan tanah suci, disebut tanah suci. Jadi masuk ke situ nggak boleh. Loh, saya pernah ketemu. Loh iya, sembunyi-sembunyi berarti. Nah,
Di mana-mana kalau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Nah, kalau ketahuan dia nanti kena denda. Ya. Jadi apa namanya? Yang pasti sepakat ulama kalau Masjidil Haram nggak boleh. Ya. Itu Ustaz, gimana itu pembangunan itu? Saya dengar itu menggunakan orang-orang luar. Nah, kalau memang sesuatu itu tidak bisa digarap oleh orang kita, orang yang muslim, atau biayanya jauh berbeda, nah itu ada yang membolehkan. Bagaimana dengan selain Masjidil Haram? Misalnya Masjid Al-Furqan atau masjid-masjid yang lain, yang pasti harus mendapatkan izin dari takmir, dari jamaah. Sama, kita juga mau masuk ke tempat ibadah mereka nggak boleh sembarangan juga, harus menghargai. Ya, bagaimana dulu sahabat Umar bin Khattab di Palestina, ketika beliau dipersilakan masuk, dia nggak mau, dia sholat di luar. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau dia masuk? Apakah nanti kemudian, nah hal-hal yang sifatnya kalau kemudian dia tidak bisa menjaga kehormatan atau masuk cuma buat foto, Pak. Nah, ini. Masuk cuma buat foto. Nah, ya sudah ini. Jadi hal-hal yang seperti ini apa namanya perlu dihindari. Bagaimana kalau misalnya ada yang mau mendengarkan Al-Qur'an? Nah, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk mengikuti kajian Al-Quran dan seterusnya. Ya, itu dibolehkan. Tetapi kalau yang sifatnya, na'udzubillah, untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting, jadi ini pernah terjadi waktu itu di salah satu masjid, saya nggak nyebut. Saya waktu itu masih generasi muda masjid. Jadi karena memang masjidnya itu apa namanya unik, ya, karena yang bikin dari Cina Muslim, bikin. Ketika datang, kalau tidak salah dari Belanda datang, itu. Nah itu ikhtilaf rame itu. Akhirnya pertamanya apa istilahnya larangannya tidak sharih, tidak jelas. Tapi terakhir tegas, nggak boleh. Nah, si bulenya ini ya kecewa gitu. Tapi memang kita harus tahu. Makanya kalau kemudian diterangkan di sini, kalaupun mereka masuk, ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka harus jaga sikap. Kalau emang harus masuk dan seterusnya. Ya, harus. Pertama harus seizin dari takmir atau masjid. Yang kedua, mereka masuk dalam keadaan tawadu, menghormati itu. Hada khairun man talab ay la tumakkinu haula'i illa qadartum 'alaihim min dukuliha illa tahtal hudna wal jizyah. Jadi ini apa namanya rambu-rambu. Jadi kalau di tempat lain di selain Masjidil Haram, kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, dibolehkan sebagaimana tadi yang disampaikan, itu dibolehkan. Ada ulama yang membolehkan, termasuk Syafi'iyah. Ya. Kemudian walihada lamma fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah amara min al-'am al-qabil fi sanati tis'i ayyunadiya birihabim mina alla yahujjana ba'dal am musyrik wa la yatufanna bil baiti uryan. Makanya setelah Rasulullah datang kembali ke kota Mekah, dilarang kemudian bagi mereka untuk masuk ke Masjidil Haram untuk bertawaf. Kenapa? Tawafnya beda, Pak, mereka ini. Mereka tawafnya tidak pakai baju telanjang. Bahkan mereka kemudian ya meletakkan apa namanya sesembahan-sesembahan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah. Ya, sebagaimana saya sampaikan, sehingga sahabat pun ragu, was-was, bagaimana hukumnya beribadah
melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, padahal dulu itu tempatnya berhala. Maka ketika itu ada kekhawatiran, Allah turunkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, dan seterusnya. Jadi sudah dijelaskan clear, gak ada masalah. Tetapi ini yang dimaksud dengan mempermalukan mereka, menghinakan mereka. Pertamanya mereka begitu dahsyat melarang, hingga kemudian yang terjadi justru mereka setelah itu dipermalukan di kehidupan dunia. Bahwa kemudian wa man kana lahu ajrun fa ajru ila muddatihi, kecuali dalam hal ada perjanjian, dalam masa perjanjian itu selesaikan, setelah itu selesai, ya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita perlu lanjutkan, wa hadza inna kana tasdiqan wa amalan biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Ini dalilnya. Jadi wahai orang yang beriman, sesungguhnya musyrik, kaum musyrikin itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Tapi konteksnya bukan sifatnya itu seperti apa namanya, dalam tanda kutip, mohon maaf, kotoran, bukan. Imannya kotor. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sara ya, Pak. Nanti sara, bukan. Sara apa sara? Ya, Pak. Sara apa sara? Nggak takut salah ya. Nanti sara yang lain nanti. Ya. Jadi sekali lagi, yang kotor itu bukan badannya, Pak, bukan itu, tapi jiwanya, batiniyahnya, karena dia tidak menyembah Allah. Gitu loh. Jadi perlu dipahami. Jadi nanti tahu-tahu, awas najis. Oh, bukan. Ya. Jadi keimanannya itu. Bahwa kemudian wa qala ba'dahu ma kana yanbaghi lahum ay yadkhulu masajidallah illa khaifin. Maka bagi orang-orang yang diantara mereka memasuki Masjidil Haram illa khaifin, boleh, kecuali dalam keadaan mereka ini takut, dalam arti tidak sewenang-wenang, tidak sembarangan. Kalau kemudian masuk tanpa izin, kena denda. Itu ada tanggung jawabnya. Ala halit tahayyubi, ya, wa irti'adil fara'isi minal mu'minin. Hati-hati, kaum muslimin mengawasi gelagat dan sebagainya. Jadi ketika masuk, diawasi. Kalau mereka kemudian masuk tanpa izin, nah di situ kaum muslimin dengan kesigapannya akan melakukan tindakan-tindakan itu. Ayyabatisu biha fadlan ayyastawlu 'alayha wa yamna'ul mu'minina minha. Nah, ini bisa langsung mencegah apa kebutuhannya, ya, apa keperluannya. Sama juga dengan begini, mohon maaf ya, ibu-ibu misalnya, ya, ibu-ibu melaksanakan apa namanya, kegiatan di masjid. Nah, itu juga riskan. Bagaimana kemudian kalau di depan teras-terasnya sih tidak masalah, tapi kalau di sini, nah itu. Makanya saya kalau pribadi, kalau diundang pengajian kemudian tempatnya di masjid, saya tanya ketuanya, ini sudah yakin semuanya sudah suci? Nah ini, jangan-jangan ada yang tidak suci. Nah itu kan yang boleh itu kan kalau cuma numpang lewat. Orang yang lagi junub numpang lewat boleh, berdiam tidak boleh, Pak. Namanya berdiam bagaimana? Duduk, ngobrol, wah, ngopi, wah ini. Kalau cuma lewat, melintas maksudnya.
Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya, kenapa? Untuk menjaga kehormatan masjid. Termasuk tahiyatul masjid. Kita melaksanakan tahiyatul masjid itu kan bentuk penghormatan, menjaga ini rumah Allah ini. Termasuk juga masuk ke dalam masjid. Jangan lupa mengucapkan salam kepada siapa, Pak? Rasulullah. Iya. Jadi ini bentuk kita, tawaduk kita ini, ihtiraman kita, penghormatan kita. Di masjid, mohon maaf, jangan bicara bisnis, gak akan berkah itu. Terus gimana Ustaz? Pindah aja keluar. Iya. Dalam masjid ketemu sudah kadung, nah ini. Jadi di sini ini berbicara tentang syariah. Bagaimana kalau kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam di masjid? Gak masalah, karena di situ ada kajiannya. Nah, tapi kalau ansih bicara bisnis, nah ini beda. Agar supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laula dzulmul kufrati wa ghairu wakila inna hadha bisyaratun min Allah lil muslimin annahu sayudhiruhum alal masjidil haram wa ala sa'iril masajid. Jadi sebelum peristiwa itu Allah sudah sampaikan bahwa akan ada kemenangan itu. Jadi beda, Pak. Rasulullah itu beda dengan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad itu beda. Coba, kalau yang lain minta, Rasulullah diberi. Contoh, alam nasrah laka sadrak. Rasulullah tidak minta, diberi langsung oleh Allah itu. Nabi Musa saja dia Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, minta dia, gugup mau menghadapi Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad malah dalam tanda kutip ditanya oleh Allah, alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Belum diminta sudah dilapangkan. Apalagi inna a'tayna kal kautsar, langsung diberi sama Allah. Masya Allah. Ini keutamaan baginda Rasul. Jadi Rasulullah tidak minta, sudah diberi Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di surga. Makanya ketika Sayyidah Aisyah nanya, Rasul, panjenengan itu kan sudah dijamin surga, kok masih seperti ini ibadahnya? Apakah tidak boleh hamba Allah ini bersyukur kepada Allah? Itu sudah dijamin masuk surga. Nah saya, panjenengan ya semoga ya Pak ya, dengan rahmat Allah, dengan syafaat baginda Rasulullah, kita kelak dipertemukan dengan Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Aminnya ragu-ragu ini. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Jadi ini bedanya. Ini sudah disampaikan ini bisyarah ini, bahwa akan ditunjukkan kepada Rasulullah bahwa nanti Masjidil Haram itu akan kembali kepada Rasulullah, bahwa disampaikan wa annahu yudhilul musyrikina lahum, dan pada saat itulah kaum musyrikin itu yang melarang Rasulullah untuk masuk ke Masjidil Haram, yang mencegah Rasulullah untuk melaksanakan ibadah waktu itu. Yudhillul musyrikin, kaum musyrikin pada waktu itu dihinakan oleh Allah, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya orang-orang yang melarang kaum muslimin, kaum mukminin untuk taqarrub kepada Allah, untuk bertaqarrub, untuk bermunajat kepada Allah, hati-hati, hati-hati. Yang mempermalukan kaum muslimin, hati-hati, Allah akan balik itu. Buktinya apa? Rasulullah ini kaum muslimin ini
dipermalukan, akan dibalik, akan diberi kehinaan oleh Allah, akan diberi balasan nanti ketika hari kiamat. Jadi di dunia dipermalukan, di akhirat juga dipermalukan. Ya, saya tidak bicara kemana-mana ya, bicara ini ya Pak. Bapak pikirannya jangan kemana-mana loh. Tapi kalau Bapak pikirannya kemana-mana, itu hak Bapak itu. Ya. Iya. Jadi hatta la yadkhulul masjid al-haram ahadun minhum illa khaifan yakhafu ay yuqada fayu'aqibu ay yuqtal. Akhirnya kaum musyrikin itu enggak berani masuk ke Masjidil Haram, Pak. Enggak berani. Satu orang pun dari mereka enggak berani. Mereka takut kalau mereka masuk mereka akan diiqab, akan dihukum, atau kalau tidak mereka takut dibunuh. Ini akibat mereka, perbuatan mereka pada masa yang lalu. Illam yuslim, selama mereka ini belum tunduk, belum masuk Islam. Waqad anjazallahu hadzal wa'du kama taqaddama min nabi musyrikin min dukhul Masjidil Haram. Dan ini telah terbukti, ya, Allah yang ngatur bagaimana kemudian ini akhirnya peristiwa terjadi. Wa ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yabqa bi jaziratil Arab dinani. Makanya waktu itu Rasulullah ya berwasiat, wa ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya agar supaya di jazirah Arab itu fokusnya hanya satu agama saja. Wa ayyajillal yahud wal nasara minha, ya. Makanya di saat itu kaum musyrikin itu kemudian tidak ada, sirna, ya, pindah semua kemudian. Walillahil hamdu wal manna. Maka ini semua atas segala puji bagi Allah, dan ini semua adalah anugerah dari Allah. Setelah peristiwa itu, bagaimana Rasulullah sabar, bagaimana Rasulullah kembali dengan damai dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzaka illa tasrifu aqnafil Masjidil Haram. Ini bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada Masjidil Haram, sampai tidak terjadi pertumpahan darah, sehingga menjadi bebas dari hal-hal sekutu-sekutu Allah, berhala-berhala itu. Wa tadhhirul biq'atil lati ba'atsallahu fi rasuluhu ila nasi kafa, sehingga disucikan tempat lahir Rasulullah, kota Mekah kota Mekah yang dimuliakan ini, kota suci Mekah, disucikan dari hal-hal yang syirik, dari hal-hal yang dilarang. Basyiran wa nadhiran, sebagai kabar gembira, sebagai juga peringatan. Jadi semua yang terjadi itu tidak tidak sepele, Pak. Semuanya ada manfaatnya, ada pelajarannya, ada tujuannya. Shalawatu wassalamu alaihi, semoga salam sejahtera kepada baginda Rasulullah. Wa hadha huwa al-hizyu, yang inilah awal dari balasan ya kepada mereka. Lahum fid dunya, yang mereka terima di dunia, dipermalukan dengan cara yang demikian itu. Li'annal jaza min jinsil amal. Kenapa? Karena balasan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka mengusir, mereka pun akan mendapatkan perbuatan itu. Mereka menghina, mereka pun akan mendapatkan itu. Jadi hati-hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Masya Allah, hati-hati dengan perbuatan itu semua. Fakama saddul mu'minin al Masjidil Haram, maka sebagaimana mereka mencegah kaum mukminin untuk datang ke Masjidil Haram, saddu anhu, maka mereka pun mendapatkan perlakuan yang demikian. Wa kama ajalu an Makkah ajalu anha, maka sebagaimana mereka melarang untuk ke Mekah, akhirnya mereka pun dilarang untuk memasukinya. Walahum fil akhirati adzabun adzim ala ma ittahakumu min hurmatil bait. Maka
bagaimana upaya mereka untuk menodai rumah Allah itu, Masjidil Haram itu. Wa imtahanu min nasabil asnam haulahu, bagaimana kemudian mereka meletakkan berhala-berhala ya di sekitar Ka'bah. Wa da'a ghairallah, kemudian mereka meminta kepada selain Allah. Wa tawaf bihi uryan wa ghairi dzalik min afa'ilihim, mereka tawaf dengan tanpa memakai baju. Coba, Masya Allah. Dan semua perbuatan-perbuatan mereka allati yakrahu Allah wa rasuluh, yang itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini mereka akan mendapatkan pembalasan kelak. Wa amma man fassara Baitul Maqdis, walaupun ada yang berpendapat ini juga adalah di Baitul Maqdis. Faqala Kabul Abar inna nasara lamma dhaharu ala Baitul Maqdis kharabu fama ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anzala alaihi. Maka ketika orang-orang Nasrani ya melakukan upaya-upaya ya penyerangan, mengganggu pada Baitul Maqdis, hingga diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat yang kita kaji dalam ayat 114 di surat Al-Baqarah ini. Falaisa fil ardi nasraniyun yadkhulu Baitul Maqdis illa khaifan. Maka tidaklah mereka memasuki Baitul Maqdis itu kecuali takut. Wa qala Asudiyyu falaisa fil ardi Roma yadkhuluhu al-yawm illa wa huwa khaifun. Termasuk orang-orang Romawi. Ketika mereka memasukinya, mereka khawatir, mereka was-was, mereka takut. Kenapa? Ayyudraba unuquh, takut dipukul, dipancung lehernya. Au qad akhiba bi adail jizyah, atau takut dikenai dengan jizyah, dengan denda. Wa qala Qatadah la yadkhulul masjida illa musaraqah, mereka tidak masuk ke Baitul Maqdis kecuali sembunyi-sembunyi. Qultu wa hadza la yanfa yakuna dakhilan fi ma'na umumil ayah fa inna an-nasara lamma zalamu Baitul Maqdis bi imtani sakhrah. Makanya mereka ketika orang-orang Nasrani ini berupaya untuk ya membuat, mencemarkan ya sakhrah, kubah itu, allati kanat tusalli ilayya al-yahud, di mana orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah di dalamnya, uqibu syar'an wa qaddaru bidzillati fiha illa fi ahyanin min ad-dahri ashhad bihim Baitul Maqdis, maka mereka akan mendapatkan balasan akibat dari apa yang telah mereka lakukan ini. Lima asawwahu fi aidan aqdam min isyanin nasara kanat uqubatum aqdam wallahu a'lam. Dan Allah lebih tahu apa yang kelak akan mendapatkan, ya, apa yang akan didapatkan dari perbuatan-perbuatan mereka ini. Wa fassara haula'i al-khizyu fid dunya, ya, dan diterangkan bahwa kehinaan-kehinaan yang akan diperoleh di dunia. Yakhrujul mahdi inda as-sadi wa Ikrimah wa Wa'il bin Dawud. Wa fassara Qatadah bi'adail jizyah, dengan membayar jizyah. An yadin wa hum saghirun wa sahih anal khizyah fid dunya. Kalaupun mereka mendapatkan hukuman di dunia, minimal mereka akan mendapatkan denda, dipermalukan dan seterusnya. Wa qad warada al-hadis wal isti'adah min khizyid dunya wa adabul akhirah. Ya. Makanya kita mendapatkan ada satu hadis di mana kita ini minta kepada Allah agar supaya dilindungi dari kehinaan dunia dan azab pada hari akhirat. Kama qala al-Imam Ahmad, akhbarana al-Haytham bin Kharijah, akhbarana Muhammad bin Ayyub bin Maisarah bin Jalas, sami'tu abi yuhaddithu an Bushra ibni Arta qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Jadi ini Pak amalannya, amalan agar supaya kita tidak mendapatkan kehinaan di dunia dan
mendapatkan azab di akhirat. Apa itu doanya? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Artinya, ya Allah, baguskanlah, sempurnakanlah setiap akhir urusan kami, dan selamatkanlah dari kehinaan dunia dan azab pada hari akhirat. Makanya kalau sudah melakukan sesuatu, doanya ini bisa bagus. Mari kita coba sama-sama. Saya duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Jadi kita minta agar supaya disempurnakan, dibaguskan setiap akhir, setiap kita menyelesaikan urusan kita. Minta. Ya kalau paling gampang istilahnya minta husnul khotimah. Jadi setiap urusan selesai, semuanya selesai dengan baik. Menyelesaikan masalah lain ya. Menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau menyelesaikan tanpa masalah itu tagline yang beda, tagline yang beda ya. Jadi mintanya itu kita setiap menyelesaikan urusan selesai dengan cara yang baik. Dan kita minta perlindungan dari Allah agar apa? Agar tidak mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan naudzubillah tidak mendapatkan apa? Adab, tidak mendapatkan azab pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal. Wa hadha hadithun hasan wa laysa huwa fi syai'in min al-kitab as-sittah wa laysa li sahibi wa huwa bashar. Jadi hadisnya hasan ini. Ya, jadi ini Pak pembahasan surat Al-Baqarah ayat 114. Jadi kita sudah kaji itu ya. Sudah kaji tentang apa siapa yang memakmurkan masjid, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana orang-orang yang suka melarang atau mau menyerang atau mau mengganggu orang-orang yang ingin menyebut nama Allah atau beribadah di dalam masjid ya. Ada pertanyaan? Mumpung ada waktu, kurang berapa menit? Sudah ada. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi fanfa'na bima
salamun alaih ya Rabbi asyani wa daraji al-fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله dengan keberkahan majlis kami ini ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah ampunilah mereka angkatlah derajat mereka jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ridhoilah kami dan mereka muliakanlah kedudukan mereka ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-saleh anugerahkanlah kami anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kami qurrata a'yun ya Allah jadikanlah mereka ya Allah dan kami dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menghafalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.